Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Almahdi Murad dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Angkatan 25, Kelompok 1. Nah, dalam podcast kali ini, saya akan membawakan tema yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan ASN. Nah, saya kali ini bersama dengan Bapak narasumber yaitu Bapak Max Murad. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak, seberapa penting sih nilai berakhlak ini diterapkan di lingkungan ASN? Akhlak itu sebetulnya adalah panduan dasar atau nilai dasar manusia yang sebetulnya semua agama ataupun suku atau apapun dia dari mana dia berasal menerapkan itu sebagai landasan atau nilai mulia yang seyogianya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan ASN itu sendiri, karena ASN ini merupakan bagian atau merupakan pengayom atau merupakan pelayan masyarakat. Oleh karenanya akhlak ini menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan di kehidupan ASN. Yang pertama, karena ASN itu mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat di dalam menjalankan atau menjadi bagian dari roda kehidupan bangsa, khususnya di sektor pemerintahan. Nah, apabila ada di dalam kehidupan ASN itu tidak tercermin akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, tentu saja ini akan menjadi awal daripada jalannya atau rusaknya sebuah pemerintahan di suatu negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam prinsip-prinsip ASN berakhlak itu ada beberapa hal atau beberapa nilai yang harus diterapkan. Di antaranya adalah semuanya itu berorientasi pelayanan. Nah, pelayanan ini bukan berarti bahwa dulu ada stigma yang mengatakan bahwa ASN itu inginnya dilayani, tapi hari ini tidak. Karena ASN itu memang harus berorientasi pada pelayanan, di mana melayani dengan empati, sigap, ramah, dan solutif. Berikutnya akuntabel. Apapun yang dilakukan di dalam kehidupan ASN sehari-hari itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini merupakan bagian daripada akuntabilitas itu sendiri atau pertanggungjawaban. Yang berikutnya adalah kompeten. Kompetensi ini menjadi penting. Karena apabila ASN tersebut tidak kompeten, tidak kapabel, tentu akan mengganggu proses pelayanan. Yang berikutnya adalah harmonis. Di dalam kehidupan ASN itu kan berbagai macam suku, bangsa, agama. Tentu saja jangan sampai perbedaan ini bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan atau dalam pekerjaan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ASN itu perlu dibangun harmoni sehingga bisa terjalin kerjasama dalam penciptaan lingkungan kerja yang kemudian inklusif dan dapat melayani semua kalangan. Berikutnya adalah loyal. Loyal itu adalah di mana-mana kita diajarkan bahwa kita harus setia. Setia kepada institusi, terutama kepada negara, bangsa, di mana tempat kita bekerja. Adaptif, ASN itu kan dia tentu saja tidak berada di satu tempat saja. Dia bisa saja berpindah-pindah. Dia harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lokasi yang ada dimanapun dia bekerja. Harus inovasi, kreatif, ya. Kemudian tentu saja bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Terakhir adalah kolaboratif. Tentu saja ASN ini kan banyak sekali jenis pekerjaannya. Kalau dia tidak mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekannya, tentu ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, di dalam sebagai bagian daripada akhlak ASN, faktor kolaborasi dan mampu berkolaboratif ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan atau keseharian ASN itu sendiri.
Oke, ngomong-ngomong soal nilai-nilai berakhlak ini, Pak. Dari 7 nilai berakhlak yang Bapak sebutkan tadi, nilai mana sih yang paling Bapak terapkan dalam keseharian kerja Bapak? Yang paling penting itu yang pertama itu adalah buat saya, tentu ini kita pakai skor. Yang pertama itu loyal. Sebagai seorang ASN, yang kita harus dahulukan pertama itu adalah kita harus loyal. Loyal tentu saja bukan loyal kepada atasan, tapi loyal kepada institusi atau kepada bangsa dan negara. Yang berikutnya adalah kompeten. Jadi setelah loyal kita harus kompeten. Karena kalau kita tidak kompeten tentu saja tugas-tugas kita tidak akan berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Selain kompeten tentu saja kita harus mampu bekerja sama dengan rekan-rekan kita ataupun kolega kita di lingkungan pekerjaan sebagai seorang ASN. Saya kira itu tiga itu yang menjadi panduan dasar. Oke, ini terakhir Pak. Pertanyaan terakhir itu apa pesan atau motivasi Bapak untuk ASN muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak ini dalam bekerja? Pesan saya itu yang pertama itu adalah cintai pekerjaanmu. Cintai pekerjaanmu, jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan kita itu hanya sambilan. Cintai pekerjaanmu, niscaya kalian akan bahagia. Kalau kalian tidak mencintai pekerjaan kalian, kalian pasti tidak akan mampu bekerja dengan maksimal. Dengan mencintai pekerjaan ini tentu saja kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang membahagiakan, dan seterusnya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke. Sekian podcast dari saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Sekian dari saya Almahdi Murad, pamit undur diri. We are family, profesional, modern teruji, Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.